Ya, halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, kali ini kita masih di konten review. Kira-kira gue mau review komik apa? So, di video ini gue bakalan review komik Indonesia ya. Ini tuh komik yang terbit bukan dari penerbit, tapi ini self-publish ya. Jadi kayak diterbitin sendiri sama kreatornya atau authornya sobat. Jadi ini adalah salah satu komik ya, komik warna. Komiknya keren banget, apalagi colorsnya ya, atau warnanya kece banget. Komik ini berjudul Si Biru sobat ya. Ukurannya gede banget ya. Sedikit info ya, komik ini tuh karyanya Edwin T atau Edwin TE ya. Buat kalian yang mungkin masih belum tahu atau masih jarang denger, Edwin TE ini tuh bukan hanya komik Si Biru aja ya karyanya beliau ya. Dan Bookbase pernah review juga karya beliau yang berjudul Naraka. Buat kalian yang belum nonton, mungkin kalian bisa cek itu di bawah sini ya. Ya, komik Naraka. Oke, kita langsung mulai aja review dari komik Si Biru ini sobat. So, sobat, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, buat Bookbase, kita bakalan review komik ini tuh dari luar sampai dalam ya. Kita kupas tuntas. Nanti kita bakalan kasih penilaian ya. Kayak yang nggak begitu penting sih penilaiannya. Jadi kayak apa ya, formalitas aja, biar sobat-sobat semua bisa tahu komik ini tuh gimana gitu sobat. Jadi like buat kalian koleksi atau enggak, dan kalian seneng atau enggak gitu loh sobat. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari judul komik. So, ini dia. Seperti yang kalian lihat, judulnya adalah Si Biru ya sobat ya. Si Biru. Jadi Si Biru ya. Jadi kayak lebih menokohkan ya, yang menjadi tokoh utama. Yang dimaksud Si Biru itu adalah ini sobat, yang bagian depan ini ya, Si Biru. Untuk tulisan Si Birunya juga lumayan unik ya, pakai font yang agak beda. Mungkin ini buatan sendiri ya sobat ya. Subjudulnya dari Si Biru ini adalah Pemangsa Mimpi. Kemudian komik ini tuh adalah karyanya Bang Edwin TE ya. Edwin TE ini tuh kreator, writer, dan line artnya ya. Penulis dan line artnya. Kemudian untuk colorisnya, yang bagian pewarnaan komik ini tuh adalah Jeng Agus. Nah, seperti yang kalian lihat, komik ini tuh diterbitin sama Linea Komik. Jadi Linea Komik itu tuh bukan penerbit gede gitu, enggak ya. Jadi kayak lebih self-publish atau diterbitin sendiri gitu sobat. Dan untuk komik ini, seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan isu 1, yang berarti komik ini tuh adalah komik serial ya. Dan pastinya komik ini tuh nanti bakalan ada terusannya. Walau begitu tuh komik ini tuh kalau dibaca dari awal sampai akhir itu nggak gimana ya, kita harus nyambung dan penasaran ke cerita selanjutnya itu enggak. Jadi bisa dibilang komik ini tuh satu komik ini tuh selesai ya. Jadi satu arts gitulah sobat. Kemudian kalau mau lanjut ke art berikutnya, sobat bisa beli komiknya lagi ya. Dan ini adalah tampilan depannya seperti yang kalian lihat. Tampilan depannya ini covernya menarik banget sobat. Gue bener-bener suka sama cover ini. Covernya bener-bener menarik. Dari mulai tulisan Si Birunya, kemudian dari warna yang ada di sini ya, tokoh-tokohnya. Jadi tokoh utamanya itu ada 2 orang. Ini sesosok manusia, dan yang Si Biru ini adalah makhluk astral gitu sobat. Ya bisa dibilang semacam jin gitu ya. Dan ini tampilan sampingnya ya. Untuk tampilan samping di sini nggak ada punggung komiknya ya, karena memang ini tipis banget. Kemudian ini tampilan belakangnya, ada tulisan Si Biru, dan kemudian ada sedikit sinopsisnya. Untuk ratingnya ini tuh kalau gue baca ya, Bang Dar, dari baca sampai akhir, komik ini tuh masuknya ratingnya untuk remaja, bahkan mungkin untuk anak-anak juga sedikit masuk sobat. Walau sebenarnya tadi kayak ada gambar yang sedikit agak dewasa gitulah. Tapi komik ini tuh kalau nggak ada gambar yang berbau dewasa dikit tadi, sebenarnya komik ini tuh dibaca anak-anak cocok sobat.
Bahkan gue tadi baca itu anak-anak gue itu langsung tertarik semua, keponakan gue langsung tertarik sobat baca komik ini. Karena suka dengan artnya dan warnanya yang ngejreng gitulah sobat. Untuk harga komik ini tuh di Indonesia dijual dengan harga 59.000 ya. Buat kalian yang tertarik mau beli bisa langsung cekidot Instagramnya Linea Komik. Kemudian untuk demografinya, komik ini tuh masuk komik apa? Kalau gue pribadi ini lebih masuk ke komik cowok ya sobat ya. Kalau untuk covernya, ini tuh di bagian depan, samping sama belakang semuanya all pakai laminasi glossy ya. Karena ini meling-meling gitulah sobat. Kemudian untuk format cetakan ini pakai yang kualitas premium ya, cetakannya bagus banget ya. Ini kertasnya nggak main-main, pakai kertas art paper ya. Tebel, art papernya yang tebel sobat. Untuk lebarnya komik ini tuh 16,5 ya sobat ya. Untuk panjang ke atasnya 25,5 sobat. Dan kalau untuk tebalnya kita nggak bisa ngitung ya, karena memang ini komik tipis banget, mengusung komik format US ya. Kalau kita bandingin sama komik yang Naraka kemarin dari karyanya Bang Edwin TE, ini juga sama persis ukurannya sobat ya. Ini di Naraka ya, sama persis banget. Bedanya kalau yang Naraka kemarin tuh komiknya hitam putih, kalau yang si biru ini tuh komiknya formatnya full color ya sobat ya. Oke, kalau kita bandingin sama komik yang terakhir Bang Dar review kemarin, Kaiju nomor 8, ini tuh perbandingannya segini ya. Oke, jadi kecil banget ya. Ini masih perbandingannya jauh banget. Dan kalau kita belokkan dikit gini, ini hampir 2 kali lipatnya komik ini. Cuma sini agak panjang dikit lah sobat. Jadi sebelum kita buka, seperti biasa gue bakalan kasih tahu komik ini tuh genrenya masuk apa. Karena di sini nggak ada keterangan genrenya. Berdasarkan cerita yang gue baca dan art di sini, gue simpulin ya, komik ini tuh masuknya genrenya yang pasti ya, supernatural ya sobat ya. Kemudian yang jelas action juga ada dikit. Dan komedi sobat. Di sini tuh komiknya lucu banget, banyak komedi-komedinya. Bahkan ini tokoh si birunya itu sering kali nyebut kayak gue muncul lagi di sini, gue muncul lagi gitulah sobat. Oke, kita langsung buka aja. Kalau komik Indonesia seperti biasa cara bacanya dari arah kiri ke kanan ya. Oke, kita buka halaman pertama. Ini dia. Di sini ada detail komiknya ya. Jadi halaman depannya langsung ada detail komiknya. Di sini kalian bisa lihat Linea Komik si biru. Copyright 2020, ada ceritanya, gambarnya, desain covernya semuanya Edwin T. Dan untuk warna atau colorisnya Jeng Agus ya. Oke, di sini ada fontnya dan lain-lain. Dicetak pada 31 Januari 2021. Karena memang komik si biru itu sebenarnya ada isu 00-nya. Gue sebenarnya pengen banget beli komik yang isu 00, cuma sama Bang Edwin T kayaknya udah nggak tersedia lagi ya. Walaupun gue pengen, tapi udah nggak tersedia lagi untuk yang isu 00. Ini halaman awalnya, ini udah menarik banget ya. Jadi halaman awalnya langsung gambar, nggak ada tulisannya si biru gitu ya. Oke, kita buka. Oke, di sini langsung cerita, yang berarti komik ini tuh nggak ada chapternya ya. Karena memang ini isu 1. Kemudian untuk jumlah halamannya, ya kita hitung dulu jumlah halamannya ada berapa. Totalnya ada 25 halaman ya sobat ya. Kalau gue pribadi untuk komik full color 25 halaman ini udah keren banget ya untuk harga 59.000. Dan kalau sayangnya sih di sini nggak ada halamannya untuk Bang Edwin TE ya. Mungkin kalau komik-komik selanjutnya di sini bisa dikasih kayak tulisan halamannya gitulah sobat. Walaupun itu tuh bagi para pembaca nggak begitu penting, tapi bisa menandakan lah kita itu udah sampai di halaman berapa gitulah sobat. Di sini udah lumayan banyak teksnya ya. Kalau untuk panel-panelnya ini mudah banget, kalian bisa lihat. Dan untuk gluternya ya, garis batas antara panel per panel juga jelas. Jadi nggak begitu membingungkan pembaca untuk garis-garis batasnya. Gue buka satu lembar lagi ya. Oke, di sini kalian bisa lihat. Gue bakalan buka sampai halaman ini aja. Kita bahas di pokok di sini aja. Untuk bordernya di sini juga nggak memakan cerita sini ya. Soalnya kan kadang ada cetakan yang bordernya itu bisa dibilang kayak bukan salah sih. Jadi udah diukur tapi kayak gimana ya, agak keliru gitulah. Jadi kadang tulisannya ke staples di sini atau kemakan di sini, jadi pembaca harus buka. Dan ini keren banget. Jadi bordernya pas ya sobat ya. Kalau untuk artnya, kalian bisa lihat dari art bagian sini ya. Gue tanya ke kalian, art ini masuk apa? Oke ya. Kalau kalian lihat dari artnya di sini, ekspresi wajah, kemudian dari tampilan proporsi tubuh,
Ini kalau kalian lihat proporsi tubuh ini kan sebenarnya kepalanya agak gede dikit ya, dan agak pendekan dikit. Jadi komik ini tuh masuknya stylenya kartun ya sobat ya. Walau sebenarnya agak realistis dikit sih, tapi bagi Bang Dar komik ini tuh lebih ke kartun ya. Ini terbukti banget bahwa anak-anak tadi suka banget sama komik ini. Oke, kalau artnya memang stylenya kartun ya. Ini kalian bisa lihat ya. Dan di sini memang seperti yang tadi gue bilang, komedinya dapat sobat. Kalau untuk perbandingan antara teks dan artnya, di sini tuh banyakin teksnya ya di bagian-bagian awal. Tapi kalau di bagian tengah tadi ada beberapa art yang kayak gimana ya, teksnya dikit. Karena ini komik warna, tonnya nggak ada ya sobat ya. Kita bahas ke warnanya aja. Untuk colorisnya, warnanya kece banget sobat. Di bagian awal tadi ini tuh bagian pewarnaan biru merah ini tuh kontras banget. Kemudian yang paling gue suka ini adalah pada momen atau waktu timelinenya pada waktu siang dan pagi ya. Wow, ini tuh warnanya keren banget sobat. Yang bagian ini dan bagian ini. Di sini sih ada satu halaman lagi yang warnanya kece banget. Tapi nanti gue ndak nyepoiler ya, bahasa Jawanya. Waduh, ndak nyepoiler. Jadi gue cuma buka di halaman sini aja. Di bagian sini ada halaman yang warnanya keren banget sobat. Oke, dan ini tokoh utamanya ya. Sebenarnya tokoh utamanya bisa dibilang yang orang ini sih, tapi karena judulnya si Biru yang menceritakan tentang ini, jadi ya udah tokoh utamanya berarti 2 orang, tapi lebih utama ke si Biru ini sobat. Kalau untuk isi dari komiknya ya, premisnya, jalan ceritanya ya sobat ya, komik ini tuh tentang apa sih Bang Dar? Oke, karena kemarin gue agak dikritik juga sama kalian subscriber ya, jangan terlalu nyepoiler. Gue gimana ya? Bacanya di bagian sini aja ya sobat ya. Di sini kita baca aja. Keributan di Museum Kota Surabaya, bukan Surabaya ya, Sebaya, telah menyebabkan banyak artefak kuno hilang, dan semenjak itu banyak terjadi fenomena aneh seperti sosok hantu biru yang menolong warga kota dan teror mimpi topeng putih yang juga menjadi teror bagi warga ketika tidur. Siapakah hantu biru ini dan apa hubungannya dengan seorang pemuda yang hobi tidur bernama Lino? Oke, gimana nih? Gue mau jelasin atau enggak nih? Gue takutnya spoiler. Gue jelasin dikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi komik ini tuh tentang keributan. Jadi di suatu hari ada di sebuah museum gitu ya, sebuah museum kota Sebaya. Di sini kalian bisa lihat ada sebuah pameran gitulah sobat, dimana di museum ini tuh meminjamkan kayak barang-barang antik ya, atau barang-barang yang dari kerajaan lah gitulah. Di sini ada, kalian bisa lihat kayak semacam keris dan lain-lain, ada kayak seperti ini. Itu tuh dipinjamin ke luar negeri yang memicu kayak demo lah, demo sama masyarakat setempat gitulah. Bukan masyarakat setempat sih, kayak masyarakat yang nggak terima gitulah sobat. Demo itu awalnya damai, kemudian menjadi ricuh ya. Gara-gara demo ricuh tadi, banyak beberapa benda-benda penting ya yang hilang dari museum ini tadi. Salah satu benda penting itu adalah di mana tadi? Gini. Banyak pusaka yang hilang, dan salah satu barang yang hilang adalah lampu kuno zaman Majapahit. Jadi ini ya, lampu kuno zaman Majapahit yang berisikan sosok astral yang konon bertugas menjaga mimpi manusia dari serangan makhluk mimpi dan makhluk astral yang jahat. Oke, dari sini kalian bisa sedikit paham ya. Jadi yang hilang ini sesosok dalam bentuk fisiknya adalah sebuah lampu ya. Ini tadi lampu kuno ya, yang lampu ini tuh bisa memunculkan makhluk astral gitu loh sobat. Semenjak saat itu seorang pemuda memiliki lampu kuno tersebut, mendapatkan kekuatan, dan semenjak itu pemuda tersebut menyelamatkan banyak orang tanpa dia sadari. Oke, sosok pemuda ini tuh adalah ini yang namanya Lino ya, orang ini. Jadi si Lino ini kalau dia sadar, makhluk ini tuh tidur. Dan sebaliknya, kalau si Lino ini tidur, makhluk ini tuh bangun gitu loh sobat. Sosoknya itu lucu ya. Sekilas komik ini tuh karakternya untuk sosok ini tuh kayak mirip apa ya? Yang kayak ada ini apa ini? Kayak apa sih, panjang-panjang ini tuh kayak iblis bu ya di Dragon Ball ya, tapi beda. Oke, dan sosoknya pun juga lumayan lucu dan imut ya. Kalau untuk patching ceritanya ini lumayan gimana ya, nggak terlalu cepet, tapi juga nggak terlalu lambat, pertengahan lah sobat. Karena memang ceritanya lumayan ringan, bagi gue lumayan ringan. Makanya gue bilang komik ini tuh kalau dimasukin ke remaja cocok lah sobat. Kalau untuk alurnya, ini semuanya alurnya maju ya, jadi nggak ada flashback-flashbacknya, alurnya semua maju. Kalau ceritanya gimana Bang Dan? Ceritanya unik apa enggak?
Ceritanya kalau untuk konsumsi anak-anak dan remaja, ceritanya keren dan unik banget. Tapi kalau untuk dewasa, komik ini tuh terlalu ringan ya, jadi ceritanya nggak begitu menantang. Beda kalau komik yang neraka yang memang dikhususkan untuk dewasa. Komik ini tuh kalau untuk dewasa pas, tapi kalau untuk ini komik remaja pas. Untuk jalan ceritanya mudah ditebak apa enggak? Jalan ceritanya mudah ditebak banget sobat. Kalau dari segi cerita ini tuh mirip apa? Kalau dari cerita miripnya nggak ada ya. Jadi memang kayak ini orisinal banget. Kalau untuk dari lampu itu mirip-mirip jin Aladin gitu ya sobat. Bedanya itu makhluk astral ya, dan memang bedanya kalau jin di Aladin itu kan dia tinggal di lampu itu dan digosok-gosok gitulah sobat. Kalau ini kan dia berada di pemuda ini, dan memang di sini yang masih jadi pertanyaan yang mungkin masih disimpan sama Bang Edwin, gimana ceritanya dari lampu itu tadi bisa dibawa pemuda ini dan bisa masuk ke sini. Ini masih jadi apa ya? Puzzle lah yang mungkin bisa disimpan Bang Edwin dulu buat pembaca biar penasaran gitu sobat. Untuk status komiknya ini tuh isu 1 udah kelar ya, tapi memang ada si biru lagi, yakni si biru yang edisi 00, isu 00, dan ada si biru yang hitam putih. Lain waktu gue review yang si hitam putih ya sobat ya. Oke, overall dari seluruh komik ini tuh gue untuk komik si biru ini gue suka warnanya banget sobat. Warnanya keren banget. Dari luar sampai dalam warnanya keren banget. Untuk artnya juga oke. Yang membedakan, jadi kalau sobat baca komik yang naraka sama si biru ini tuh dari segi rating memang udah beda, jadi artnya juga beda. Kalau untuk yang naraka ini lebih ke realistis ya, ukuran proporsinya juga pas seperti realistis kenyataan manusia. Kalau untuk si biru ini tuh lebih ke kartun-kartun gitu sobat. So, itu tadi sobat sedikit review dari komik Si Biru dari Linea Komik karyanya Edwin TE dan Jeng Agus. Ini tuh isu pertama ya, yang berjudul Pemangsa Mimpi. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal Indonesia. Oke, jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, silahkan komentar saja. Kalian juga bisa sharing ke teman-teman kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk kepoin Instagramnya Linea Komik atau Bang Edwin T ya. Mungkin jika kalian tertarik, kalian bisa langsung pesan ke sana. Oke, Syadar, pamit dulu. Salam books lovers. Bye! Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari komik-komik indie, kalian bisa cekidot di bawah sini. Dan untuk subscribe langsung aja ke sini guys. Bye!